orang yang punya growth mindset meskipun dia dalam posisi yang tinggi, dia tetap ingin tahu dan mencari input atau masukan dari mungkin dari tim membersnya, dari bawahannya. Gitu. Kalau kita bicara mengenai design thinking, kita bicara mengenai pain point-nya customer apa. Nah, ini growth mindset itu mendengarkan pain point-nya dari customers gitu. Kalau dari pengalaman Bapak dari beberapa hal itu, kalau kita mau mengembangkan orang dan membuat orang punya mindset yang tepat, yang paling sulit yang mana sih Pak? Kita tetap sayang pada anak kita tentu saja, dengan anak buah kita, tapi jangan sampai mereka jadi lembek. Artinya juga harus diberikan mungkin challenge ya, tantangan-tantangan gitu. Hai rekan Naker, ketemu lagi kita di podcast Indonesia Produktif. Saya Reni Wiryandani Indriadi akan bersama rekan Naker untuk membahas topik yang tentu saja selalu menarik dan terkait dengan produktivitas. Kali ini saya ditemani lagi oleh mentor saya, sahabat saya sejak lama, Pak Effendi Ibnu. Apa kabar Bapak? Baik Reni. Pasti bahagia dong Pak. Selalu positif. Selalu positif. Ya. Di episode yang lalu kita sempat membahas tentang positif psychology. Banyak sekali insight yang kita sudah peroleh kalau teman rekan Naker pernah menyaksikan episode itu. Nah kali ini kita membahas yang lebih turunannya lagi dari positif psychology tadi, karena itu nggak cukup untuk kita bisa efektif di kehidupan sehari-hari dan juga stay produktif gitu. Ada hal yang juga kritikal untuk membuat kita bisa tadi stay positif. Antara lain mindset kita, apakah kita punya mindset yang memang sudah tepat gitu ya, dan juga apakah kita punya ketangguhan mental yang ternyata itu menjadi elemen yang sangat penting untuk kita stay produktif. Dua hal tadi akan saya diskusikan di sesi ini dengan Pak Effendi Ibnu tentu saja. Menarik kan Pak, dua Menarik topik itu gitu ya. Kayaknya lagi in banget gitu dan tentang mindset dan juga tentang ketangguhan tadi. Ya. Kalau tentang mindset sekarang ini yang penting adalah growth mindset. Betul. Tapi selalu kita mulai dulu dengan apa itu growth mindset, dan kalau bicara growth mindset lawannya ada fixed mindset gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa cerita tuh Pak. Baik Reni, jadi growth mindset itu atau pola pikir bertumbuh itu memang penting sekali sekarang kita bicarakan, karena ini akan berpengaruh pada kualitas kerja atau nanti kita bahas mengenai produktivitas. Sebetulnya apa itu growth mindset? Ya, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa kemampuan itu bisa dikembangkan, Reni. Keyakinan bahwa kemampuan seseorang kita itu bisa dikembangkan. Itu lewat usaha tentu saja, lewat belajar dan juga lewat pengalaman gitu. Jadi 3 hal itu. Nah, yang juga kalau bicara mengenai growth mindset, memang benar lawannya adalah fixed mindset. Fixed mindset itu justru kebalikan. Jadi percaya bahwa kemampuan itu tidak bisa diubah atau tidak bisa berkembang. Mungkin zaman dulu yang lebih ditekankan itu kali Pak ya. Oh udahlah, kamu emang bisanya cuman ini gitu. Nah itu betul sekali, salah kaprah atau hal seperti itu. Nah asalnya growth mindset itu sebenarnya dari psikolog senior namanya Dr. Carol Dweck. Nah dia yang pertama kali meyakinkan atau memberikan teori mengenai growth mindset itu, dan bagaimana pentingnya itu untuk pertumbuhan, untuk kemajuan seseorang dalam karirnya maupun dalam kehidupan pada dasarnya gitu. Tapi ada contoh-contoh yang penting kalau kita bicara mengenai growth mindset itu. Yang pertama adalah bahwa orang yang tadi suka belajar melihat kegagalan itu sebagai pelajaran, Reni. Kalau kita mempunyai mindset pertumbuhan atau pola pikir pertumbuhan itu, dan juga terbuka terhadap masukan. Nah ini yang penting sekali. Jadi para leaders di suatu perusahaan itu misalnya, apakah dia itu cukup terbuka terhadap masukan
even bawahannya, bahkan masukan dari bawahannya atau dari anggota timnya gitu. Nah, pola pikir seperti ini mempengaruhi cara kerja seseorang dan kemudian respons orang terhadap seseorang yang mempunyai growth mindset itu juga berbeda dengan respons yang kamu dapatkan kalau kamu mempunyai fixed mindset gitu. Misalnya kalau kita berhadapan dengan nasabah atau customers, nah itu sangat mempengaruhi nanti customer akan terus berbisnis dengan kita atau tidak. Karena customer akan melihat bahwa kalau kita mempunyai fixed mindset, dan mungkin customer nggak akan bisa berkembang dengan kita gitu. Oleh sebab itu. Jadi fixed mindset sekali lagi takut gagal, menghindari tantangan, dan tersinggung saat dikritik. Itu ciri-ciri seseorang yang punya fixed mindset. Kalau dari pengalaman Bapak dari beberapa hal itu, kalau kita mau mengembangkan orang dan membuat orang punya mindset yang tepat, yang paling sulit yang mana sih Pak? Saya melihatnya dari pengalaman saya coaching beberapa generasi muda itu, memang biasanya mereka cenderung yang takut gagal itu, Reni. Jadi karena takut gagal, seseorang itu tidak, akibatnya apa? Pendiam mungkin, dan menjadi tidak asertif gitu, dan atau kepercayaan diri akan turun ya gitu ya istilahnya. Itu lebih karena takut gagal. Iya sebetulnya gitu. Nah jadi gini. Nah oleh sebab itu para psikolog itu juga ada session di mana mereka berusaha untuk membuat seseorang itu lebih mempunyai growth mindset. Nah itu dengan cara ya tentu saja yang kita namakan coaching ataupun itu counseling itu bisa dilakukan. Sehingga namun yang penting adalah bahwa mungkin sekali lagi konsistensi, Reni, bahwa seseorang itu harus mengalami sesuatu yang positif tadi juga untuk kemudian dia berpikir bahwa ternyata saya bisa ya melakukan hal ini misalnya gitu. Itulah yang pertama-tama mungkin menunjukkan bahwa seseorang itu sudah mulai ya embark ya atau mengarah ke growth mindset itu. Jadi ini sesuatu yang memang bisa dilakukan gitu. Betul, Pak ya. Bisa mindset itu emang bisa diperbaiki gitu lah ya, dibuat menjadi lebih tepat. Betul. Tapi seseorang yang memiliki tadi fixed mindset perlu untuk didampingi gitu Pak ya oleh coach dan atau mentor tadi. Dan kata kunci lainnya tadi konsistensi, selalu yang penting tuh konsistensi karena mungkin karena lanjut ya. Nah menarik sekali ciri-ciri tadi di growth mindset di tempat kerja, Reni. Jadi yang gini, ciri-ciri yang sederhana itu sebenarnya begini, bahwa seseorang mau belajar dari rekannya, dari atasannya maupun bahkan dari nasabah gitu. Itu penting. Yang kedua, nah ini menarik, tidak baperan saat diberi masukan. Ini penting, ini ciri-ciri. Dan justru ingin tahu caranya yang lebih baik bagaimana. Nah ini orang yang punya growth mindset meskipun dia dalam posisi yang tinggi, dia tetap ingin tahu dan mencari input atau masukan dari mungkin dari tim membersnya, dari bawahannya gitu. Apalagi dari nasabah, itu penting banget. Kalau kita bicara mengenai design thinking, ingat nggak kita bicara mengenai pain point-nya customer apa? Nah ini growth mindset itu mendengarkan pain point-nya dari customers gitu. Atau dari tim mungkin Atau dari tim membersnya sendiri. Meskipun dia posisi tinggi, tapi tetap open to suggestion atau mungkin usulan ya, ide-ide gitu ya. Dan yang ketiga adalah suka tantangan dan tidak takut salah. Itu growth mindset itu. Nah, jadi betapapun kamu smart atau pinter atau posisimu tinggi, tapi tetap tidak takut salah. Tetap suka tantangan setiap kali. Cuman seringkali yang saya temui di konteks organisasi tuh sulit sekali gitu Pak, punya tadi mindset bahwa it's okay gitu kita melakukan kesalahan sejauh kita memahami terus dan belajar lagi gitu kan Pak. Sebenarnya kan lebih banyak langsung dimarah-marahinnya. Kalau tadi yang muda itu Bapak sampaikan yang paling sulit biasanya mereka takut gagal, yang paling sering muncul dan sulit untuk diubah gitu Pak ya. Benar nggak kalau saya mengamati kalau untuk leadernya justru atau yang lebih senior itu takut dikritik gitu Pak?
Iya, itu yang lebih yang terjadi ya. Iya. Takut dikritik ya. Iya, setuju nggak Bapak? Iya, saya punya pengalaman sekali. yang sama nggak? Punya sekali. Jadi gini, memang kebanyakan atasan atau manajemen itu memang suatu hal yang serius ya kalau dia itu sampai dikritik atau bahkan mungkin dinyatakan bersalah atau apa gitu oleh bawahannya ya, oleh orang itu sangat tersinggung mungkin ya. Nah, tapi itu justru kalau orang mempunyai growth mindset, dia itu tidak harus semuanya dimasukkan dalam hati. Gak usah baper ya Pak. Iya, gak usah baper ya. Kayak yang penting adalah being professional kan. Iya. Apakah memang bawahannya itu yang memberikan kritik atau input atau masukan itu memang benar, solusi kan yang penting. Iya. Pada akhirnya kan growth mindset juga, orang yang growth mindset itu punya karakteristik solusi gitu kan, memberikan solusi juga gitu. Iya. Kalau saya melihatnya Pak, most of the time itu sebenarnya pasti kritiknya benar gitu. Kenapa? Karena sebagai bawahan gitu, kita sebagai pegawai biasa untuk bisa berani menyampaikan kritik aja itu kan udah ada resiko besar yang dia ambil ya Pak ya. Iya, betul. Kalau bukan sesuatu yang valid gitu ya, itu pasti juga nggak mungkin dia bisa berani menyampaikan gitu. Sehingga sebenarnya saya sih sangat apresiasi gitu kalau sampai bawahan atau tim member tuh berani menyampaikan atau memberikan masukan feedback kepada atasannya gitu. Yang tapi sayangnya sering justru dilihatnya sebagai ancaman gitu Pak ya. Bukan cara untuk belajar dan memperbaiki diri gitu. Ada satu lagi Ren yang saya ingin sampaikan. Jadi mengapa growth mindset itu penting di dunia kerja? Iya. Nah, Reni tahu sekarang ini akhir-akhir ini kita tahu bahwa dunia kerja terus berubah, teknologi, ekspektasi nasabah juga begitu meningkatnya. Jadi growth mindset ini justru membuat kita lebih adaptif, lebih positif dan lebih solutif tadi itu saya. Jadi tiga hal itu, lebih adaptif, lebih positif dan lebih solutif. Itu growth mindset ciri-cirinya. Nah, khusus di peran pelayanan services, misalnya di bank atau mungkin di perusahaan-perusahaan yang lain yang mengedepankan di restoran pelayanan. juga di bisa restoran Pak. juga bisa. Paling mudah. Ini benar-benar growth mindset itu berdampak langsung dalam kualitas interaksi dengan pelanggan. Jadi sangat-sangat penting ini bahwa seseorang itu dari waiter atau mungkin pelayan sampai office boy maupun sampai manajemen itu benar-benar mempunyai pola pikir pertumbuhan, itu penting banget. Dan dengan demikian maka penting sekali bahwa kita itu sebagai leaders misalnya itu memberikan contoh justru bahwa saya sebagai pemimpin saya mempunyai pola pikir yang pertumbuhan. Nah, itu akan juga diharapkan dan anak buahnya akan melihat itu dan dia mungkin ya yang kita tadi bilang menular itu tadi. Jadi growth mindset di seorang leader itu juga akan menular ke bawahannya atau ke timnya. Iya, sangat sih Pak. Karena saya melihat leadership is about role modeling. Gitu kan Pak ya, emang apa yang kita lihat sehari-hari itulah yang menjadi sadar nggak sadar itu yang diikuti gitu oleh tim kita gitu, oleh banyak leader yang nggak tahu bahwa everyday atau setiap hari itu dia itu diobserve, dilihat oleh anak buahnya. Satu hal lagi Pak, ketangguhan mental, mental toughness tuh juga saya ngelihatnya menjadi kritikal banget gitu. Terutama banyak sekali miskonsepsi yang bilang bahwa Gen Z, apalagi Gen Alpha itu kayak mental toughness-nya tuh menjadi isu besar gitu, which is banyak sekali itu miskonsepsi sebenarnya Pak gitu. Banyak juga kok hal positif yang mereka miliki gitu. Tapi kita masuk ke mental toughness nih Pak. Mungkin Bapak bisa sharing ke ini menarik sekali mental toughness atau ketangguhan mental. Jadi sekarang memang menjadi sorotan. Semua generasi pun juga pernah mengalami ini. Jadi pertama adalah saya mau jelaskan sedikit Reni mengenai apa itu mental toughness sebetulnya ya. Jadi pertama mental toughness itu adalah kemampuan mengelola tekanan dengan tetap produktif dan positif. Jadi kemampuan kita mengelola tekanan yang ada dan tetap menjadi produktif dan positif, itu penting sekali. Yang kedua, tetap fokus dan tidak mudah goyah oleh emosi. Nah ini penting sekali nih. Apalagi kalau kita seorang atlet atau kita seorang
murid di sekolah pembelajar, atau kita menjadi karyawan di tempat kerja, mengalami kesulitan, harus kita tetap fokus pada apa yang harus kita lakukan. Ini yang menarik dengan emosi dan rasio, Reni. Seperti timbangan emosi dan rasio itu. Kalau emosimu naik, rasiomu daya pikir rasional akan turun. kita gitu ya Pak. Rasional kita akan turun. Oleh sebab itu yang penting keseimbangan. Emosi jangan ditekan sampai 0. Iya. Karena kita harus punya emosi dan perasaan. Tapi yang penting adalah rasio kita harus jalan gitu. Itu juga mencerminkan mental toughness. Yang ketiga, mental toughness ini bukan berarti keras kepala atau berarti keras, tapi tangguh dan lentur. Nah ini adaptif lagi ya Pak ya. Jadi, tadi growth mindset kan juga tujuan utamanya untuk bisa adaptif. Keempat adalah perlu dalam menghadapi rekan yang sulit atau rekan kerja yang sulit, yang berbeda sikap misalnya, itu tetap harus kita tetap istilahnya calm gitu ya, bahwa kita tenang saja, balance tadi antara emosi dengan rasio tadi, meskipun menghadapi seseorang yang sulit. Nah, ini di tempat kerja seringkali kita menghadapi seseorang yang sulit kan. Apakah itu manajer kita, apakah itu teman kerja kita? Sering banget Pak. Ya, ini contoh bahwa itu dites ketangguhan mental kita. Dan yang terakhir kelima adalah menjadi kunci menjaga kualitas pelayanan. Jadi gini, mental toughness ini sesuatu yang mendasar dan kunci untuk supaya kita memberikan pelayanan atau services tadi itu dengan baik terhadap nasabah maupun terhadap rekan kerja kita gitu. Mungkin itu sekelumit mengenai mental toughness. Iya. Itu. Dan ini trainable ya Pak ya? Ya, sesuatu yang bisa dilatih. Sesuatu yang bisa dilatih. Menurut psikolog senior itu memang kita benar bahwa mental toughness itu sesuatu yang bisa kita pelajari. Jadi mental toughness itu bisa berkembang tetap. Misalnya tadinya seseorang yang tidak mempunyai mental toughness yang cukup, tapi kemudian karena latihan, karena dipapar dengan pengalaman-pengalaman tertentu, nanti dia juga bisa tumbuh gitu. Ini menarik sekali dalam parenting, Reni, bahwa seseorang itu anak kecil misalnya dari bayi, jangan dibiasakan oleh dimanjakan. Itu persis seperti ini, karena kalau sering dimanja maka dia nggak akan mempunyai mental toughness. Nah, ada istilah namanya tough love. Reni pernah dengar itu nggak? Jadi tough love itu gini, kita tetap sayang pada anak kita tentu saja, dengan anak buah kita, tapi jangan sampai mereka jadi lembek. Artinya juga harus diberikan mungkin challenge ya, tantangan-tantangan gitu. Mungkin ada tips yang Bapak bisa berikan kepada pegawai ataupun leaders gitu untuk tadi Pak punya mindset yang tepat, punya mental toughness gitu Pak. Mungkin ada yang Bapak bisa. Ada 4C saya bilang. Nah ini Mas. Jadi model of mental toughness namanya ini. Model of mental toughness. Ada 4C. Satu adalah control. Jadi seseorang yang mempunyai ketangguhan mental itu bisa mengendalikan emosi dan situasi. Nomor 1, C yang pertama. Yang kedua adalah komitmen. Orang yang tangguh mentalnya itu ternyata tanggung jawab terhadap tugas itu hingga tuntas. Jadi dia akan menyelesaikan, committed benar, akan menyelesaikan tugasnya dengan tuntas. C yang ketiga adalah challenge atau tantangan. Jadi melihat tekanan sebagai peluang belajar. Nah ini tadi kita bicara mengenai growth mindset juga ada hubungannya. Orang akan menjadi mental tough ya kalau dia itu melihat tekanan itu sebagai peluang untuk belajar. Dan yang keempat adalah confidence. Jadi percaya pada diri sendiri dan kemampuannya. Nah, ini penting banget ini. Setelah kita punya 3C sebelumnya, baru bisa punya 4C ya Pak? Nah itu kemudian kita merasa confidence kita, PD kita lebih tinggi, dan itu adalah orang yang percaya pada diri sendiri dan kemampuan diri kita gitu. Itu tadi ciri-ciri orang yang memiliki itu model of mental toughness ya. Iya betul. Kalau ciri-ciri orang yang memiliki ketangguhan mental Pak? Itu juga banyak hal ini. Pertama, ciri-ciri mentally tough person itu ada beberapa, cukup banyak. Saya singgung beberapa ya Reni ya. Pertama adalah delayed gratification namanya. Kata psikolog, delayed gratification itu adalah bisa menahan diri untuk tidak mungkin tidak
menikmati sesuatu tuh sekarang. Tapi nanti aja gitu, nanti. Taruhlah mengorbankan sesuatu untuk sesuatu yang lebih besar gitu. So itu ciri-ciri pertama dari seorang yang mentally tough person ya. Pertama adalah delayed gratification. Yang kedua adalah kita bicara mengenai never seek permission. Jadi gini. Jangan sedikit-sedikit orang itu di tempat kerja tuh minta izin gitu. Izin dalam arti nggak masuk gitu Pak? Atau minta excuses gitu? Maksudnya doing something, melakukan sesuatu. Dikit-dikit harus tanya dulu untuk melakukan sesuatu. Bukan izin untuk masuk kantor. Apa-apa mesti nanya, mohon izin gitu. Apakah saya boleh melakukan ini? Iya, betul sekali. Nah itu. Jadi ciri-ciri orang yang mentally tough itu tidak sering minta-minta izin seperti itu maksud saya. Karena dia tahu apa yang memang harus dilakukan. Betul sekali itu. I don't need your permission, I know what to do gitu ya Pak. Nanti tentu saja kita harus melapor tuh pasti. Tapi jangan dikit-dikit minta izin untuk melakukan sesuatu gitu. Yang berikutnya adalah konsistensi tadi. Jadi ciri-ciri orang yang mentally tangguh itu juga harus konsisten dalam melakukan apapun gitu Pak ya, kayak tidak mudah menyerah karena tadi kan gagal coba lagi gitu. Yang penting cepat bangkit gitu ya Pak. Itu yang banyak research atau survei yang menunjukkan bahwa generasi yang muda-muda ini kayaknya kurang ya, atau sepertinya kurang. Nah yang berikutnya adalah willingness to learn atau tadi. Jadi pola pikir yang tough atau ketangguhan mental tadi itu juga ciri khasnya adalah orang-orang itu selalu ingin belajar dan meskipun mengalami suatu kegagalan tetap ingin yang benar seperti apa dan kemudian berusaha untuk tetap belajar dan memperbaiki diri. Mungkin itu beberapa contoh ya. Traits atau karakteristik dari orang-orang yang mentally tangguh gitu ya. Jadi kalau belum punya karakteristik itu, let's learn and train ourselves untuk bisa lebih tangguh gitu Pak ya. 4C tadi itu. 4C tadi. Mental toughness model ya. Terima kasih banyak Pak F. Selalu nggak cukup waktunya untuk membahas banyak hal menarik lainnya, tapi kita sudahi dulu di sesi yang sekarang. Gimana rekan Naker? Pasti sudah dapat banyak insight ya yang menarik tadi dari Pak F. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Sampai bertemu di podcast Indonesia Produktif di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.